menindaklanjuti komitmen terhadap bisnis berkelanjutan. Salah satunya ditunjukkan Perhutani telah berasosiasi dengan Forest Steward Council atau FSC yang tertuang dalam dokumen Deklarasi Kebijakan berasosiasi dengan FSC pada tanggal 11 Februari tahun 2023. Dengan komitmen ini, Perhutani menyetujui akan mematuhi kebijakan FSC dan tidak akan terlibat secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan yang tidak dapat diterima oleh FSC. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau Sustainable Forest Management mencakup seluruh tahapan kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan pemasaran, di mana pengelolaannya terbagi ke dalam kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial yang terintegrasi. Dalam implementasinya, berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan hasil yang maksimal dilakukan dengan menerapkan praktik-praktik yang baik. Salah satunya dengan upaya perlindungan hutan dari gangguan hama dan penyakit tanaman. Pengelolaan hutan berkelanjutan mendorong implementasi pengendalian hama penyakit secara terpadu dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dengan sistem silvikultur yang baik. Pada bulan September tahun 2025, Perum Perhutani telah melakukan penilaian risiko lingkungan dan sosial atau Environmental and Social Risk Assessment yang biasa kita kenal dengan istilah ESRA dalam penggunaan pestisida kimia di dalam kawasan hutan Perum Perhutani sesuai dengan kebijakan FSC Pool 30/001 V3/0. ESRA adalah suatu proses untuk memprediksi, menilai, dan meninjau dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi atau kondisi yang sebenarnya dari suatu tindakan yang telah dirumuskan dengan baik, mengevaluasi alternatif, serta merancang langkah-langkah mitigasi, pengelolaan, dan pemantauan yang tepat sebagai tindak lanjut dari komitmen terhadap kebijakan FSC. Berdasarkan kegiatan ESRA tersebut, telah dilakukan kegiatan identifikasi HHP atau Highly Hazardous Pesticide. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan pestisida kimia di dalam kawasan hutan Perum Perhutani dan pengelompokan HHP. Selanjutnya dilakukan penilaian risiko. Penilaian bahaya dan risiko pestisida kimia terhadap lingkungan dan sosial, serta mitigasi risiko untuk menentukan upaya mitigasi guna meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan sosial. Penjelasan kategori pestisida menurut FSC. 1. Pestisida dilarang. Pestisida dalam daftar ini dianggap memiliki risiko yang tidak dapat diterima terhadap lingkungan dan atau kesehatan manusia. Aturan penggunaan dilarang keras untuk digunakan di hutan yang bersertifikasi FSC. Pengecualian, penggunaannya hanya diizinkan dalam situasi darurat yang sangat spesifik seperti untuk mengatasi wabah penyakit yang tidak terduga dan masif, atau jika diperintahkan langsung oleh pemerintah untuk tujuan karantina atau kesehatan masyarakat.
Proses untuk mendapatkan izin dalam kondisi darurat ini sangat ketat. Yang kedua, pestisida sangat terbatas. Kategori ini mencakup pestisida yang juga sangat berbahaya, tetapi penggunaannya masih dimungkinkan di bawah pengawasan yang sangat ketat dan setelah melalui analisis risiko yang mendalam. Aturan penggunaan hanya dapat digunakan jika tidak ada alternatif lain yang layak dan setelah melakukan penilaian risiko lingkungan dan sosial atau ESRA yang komprehensif. Persyaratan utama, ESRA harus menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan penggunaan pestisida ini dapat dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima. Organisasi dalam hal ini perhutani harus mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang jelas dan efektif. Ketiga, pestisida terbatas. Mirip dengan kategori sangat terbatas, pestisida ini juga dianggap berbahaya, namun dengan tingkat risiko yang sedikit lebih rendah. Aturan penggunaan sama seperti kategori sangat terbatas, penggunaannya hanya diizinkan setelah melakukan ESRA untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko. Perbedaan dengan sangat terbatas, meskipun keduanya memerlukan ESRA, prioritas dalam mencari alternatif dan tingkat pengawasan untuk kategori sangat terbatas cenderung lebih tinggi. Namun, dari segi prosedur praktis bagi pemegang sertifikat FSC, keduanya memerlukan proses penilaian risiko yang serupa sebelum penggunaan dapat disetujui. Dan yang terakhir, pestisida kimia yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Pestisida yang bahan aktifnya tidak memenuhi kriteria FSC untuk diklasifikasikan sebagai HHP. Aturan penggunaan, meskipun tidak seketat HHP, penggunaannya tetap harus diminimalkan. FSC mendorong penerapan pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management (IPM). Prinsip utama, IPM mengutamakan penggunaan metode non-kimia seperti metode biologis, fisik, atau kultural terlebih dahulu. Penggunaan pestisida kimia termasuk non-HHP adalah pilihan terakhir ketika metode lain terbukti tidak efektif. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan kimia secara keseluruhan. Hasil identifikasi berdasarkan FSC POL strip 30 strip 001A V1-1 berlaku per September 2025, terdapat 38 jenis pestisida kimia yang masih diperkenankan untuk digunakan di kawasan hutan, meliputi 12 jenis HHP terbatas, 10 jenis HHP sangat terbatas, dan 16 jenis non-HHP. Berdasarkan penilaian risiko, potensi eksposur komponen lingkungan akibat penggunaan bahan pestisida kimia adalah pada tanah, muncul risiko persisten dalam tanah, risiko erosi, risiko berbahaya dan beracun bagi mikroorganisme tanah. Dapat berisiko terakumulasinya secara hayati, risiko persisten dalam air, mencemari air sungai, mata air, air tanah, air irigasi dan mikroorganisme perairan seperti ikan, krustase, dan tumbuhan air. Pada atmosfer, risiko yang dapat timbul akan merusak lapisan ozon dan
menyebabkan gas rumah kaca. Pada spesies non-target, risiko yang ditimbulkan akan mematikan tanaman bukan target, beracun bagi mamalia, hewan ternak, lebah, mikroorganisme tanah, dan burung. Pada nilai konservasi tinggi 1 sampai dengan 4, risiko yang terjadi adalah adanya perubahan vegetasi, merusak kualitas habitat, ketersediaan pakan, dan keseimbangan ekosistem. Sedangkan pada hasil hutan bukan kayu, risiko yang akan muncul adalah terpapar pada getah, buah, daun, madu, ikan, dan lain-lain. Adapun pada lanskap, risiko yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan kimia pestisida tersebut menyebabkan perubahan vegetasi, kualitas habitat, dan pada jasa ekosistem, risiko tidak langsung terhadap ekowisata, air bersih, dan karbon. Potensi eksposur komponen sosial atas penggunaan pestisida kimia adalah pada nilai konservasi 5 dan 6, dampak terhadap risiko terpapar pada madu, ikan, dan air bersih. Pada kesehatan, menimbulkan iritasi sampai kerusakan fatal pada mata, iritasi hingga kanker kulit jika terkena kulit, beracun jika terhirup, bisa mengakibatkan kerusakan pada jaringan atau organ tertentu. Jika tertelan dapat menimbulkan gangguan hingga fatal pada organ tertentu, misal sistem saraf pusat, jantung, hati, dan lain-lain. Paparan berulang dan jangka panjang mengakibatkan kerusakan organ tertentu. Pada makanan dan minuman, berisiko adanya kontaminasi terhadap buah, air, ikan, ternak, dan madu. Sedangkan pada kesejahteraan, risiko minimal jika digunakan sesuai petunjuk pada label. Infrastruktur sosial, risiko minimal jika digunakan sesuai petunjuk pada label. Layakan ekonomi, efek sekunder dari penurunan produktivitas lahan dan produktivitas hasil, serta terhadap hak manusia, risiko minimal jika digunakan sesuai petunjuk pada label, kecuali ada keluhan dari masyarakat yang tidak ditangani dengan serius dan benar. Atas timbulnya potensi eksposur komponen lingkungan dan sosial, Perhutani telah menyiapkan 23 langkah mitigasi risiko. Hal yang perlu dilakukan sebagai rencana tindak lanjut ke depannya adalah 1. Tidak menggunakan pestisida dengan bahan aktif yang dilarang oleh FSC dan atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019. Contoh, paraquat diklorida pada merek dagang Gramazon. 2. Melaksanakan sosialisasi penilaian risiko lingkungan dan sosial atau Environmental and Social Risk Assessment (ESRA) ke segenap tim lapangan dan pesangkem atau penggarap berdasarkan ESRA edisi September 2025. Memastikan agar penggunaan pestisida oleh segenap tim lapangan dan pesangkem atau penggarap merupakan pestisida dengan bahan aktif sesuai dengan hasil identifikasi berdasarkan FSC Pol 30/001A V1/1 berlaku
per September 2025, yaitu sebanyak 38 jenis pestisida kimia. 4. Melakukan update list pestisida dengan memasukkan kategorisasi Highly Hazardous Pesticide atau HHP terbatas, sangat terbatas, dilarang, dan non-HHP. 5. Menyiapkan sistem penggunaan pestisida kimia di kawasan hutan yang mencakup tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, penanganan limbah, serta monitoring dan evaluasi. 6. Mengimplementasikan upaya mitigasi risiko. 7. Melakukan updating dokumen ESRA secara reguler dengan memasukkan jenis-jenis pestisida yang belum termuat dalam dokumen ESRA edisi ini. 8. Melakukan pembersihan sisa-sisa penggunaan oli dan botol bekas pestisida dan lain-lain di dalam kawasan hutan. 9. Mengirimkan secara rutin limbah B3 kemasan oli dan botol bekas pestisida ke masing-masing kantor BKPH melalui mandor lingkungan, untuk selanjutnya dikirim ke gudang tempat penampungan sementara limbah B3 yang berlokasi di Persemaian Petak 14A RBH Awar-Awar BKPH Bagor KBH Nganjuk, dan menyimpan bahan kimia pada tempat yang aman, terpisah dari aktivitas yang berisiko tercemar. Pengendalian hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu elemen penting dalam sistem silvikultur yang berkelanjutan. Penggunaan pestisida baik kategori sangat berbahaya atau Highly Hazardous Pesticide (HHP) maupun non-HHP dalam pengendalian hama dan penyakit memiliki risiko bagi lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran, komitmen, dan budaya kerja dari seluruh jajaran organisasi serta sinergitas yang harmonis dari mitra kerja dan stakeholder Perum Perhutani KPH Nganjuk untuk mematuhi penggunaan pestisida kimia sesuai dengan ESRA edisi September 2025 guna mewujudkan lingkungan hutan yang lebih sehat, lestari, dan berkelanjutan.